Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Sintiaro Haramanalu dengan NIM 114224047 dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil proyek individu PBD saya yang sudah saya buat. Berikut adalah laporan akhir dari proyek pengenalan basis data. Berikut adalah instruksi untuk melaksanakan proyek tersebut. Yang pertama, membuat rancangan basis data. Rancangan basis data IRD dan translasinya dibuat bersama dengan kelompok. Yang pertama, IRD. IRD adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dalam basis data. Berikut adalah IRD yang telah saya buat. Berikut adalah penjelasan dari gambar IRD di atas. Akun hanya dapat dimiliki oleh satu admin dan pembeli. Admin dapat mengelola banyak produk. Admin dapat mengkonfirmasi banyak transaksi. Pembeli hanya dapat memiliki satu keranjang. Pembeli dapat memiliki banyak pemesanan. Pembeli dapat memiliki banyak transaksi. IRD translasi. IRD translasi adalah teknik untuk mengubah model IRD yang telah dibuat menjadi ke dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna bisnis atau pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah IR translasi yang telah saya buat dengan kelompok saya. Kemudian tahap selanjutnya itu melakukan validasi dengan konsep normalisasi. Konsep normalisasi itu adalah memiliki 3 tahapan. Yang telah kami pelajari memiliki 3 tahapan, yaitu 1NF, 2NF, 3N, dan 3NF. 1NF dikatakan memenuhi syarat jika tidak adanya elemen berulang atau grup elemen atau juga disebut dengan dependensi data. Yang selanjutnya 2NF dikatakan memenuhi syarat jika tidak adanya kebergantungan parsial terhadap komposit E. Untuk ketentuan 3NF dikatakan memenuhi syarat jika tidak ada dependensi pada non-K. Untuk konsep normalisasi telah saya terapkan pada setiap tabel. Berikut adalah penjelasannya. Untuk tabel pemesanan underscore produk, saya sudah membuat syarat 1NF. Tetapi untuk tabel berikut tidak ikut untuk dinormalisasikan karena tabel ini merupakan tabel baru hasil hubungan relasi many to many antara tabel produk dan pemesanan. Begitu juga dengan tabel keranjang underscore produk. Yang selanjutnya adalah melakukan pengembangan basis data menggunakan eh, menerapkan DDL. Yang pertama, pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya. Yang pertama berikut adalah gambar tabel akun. Pada gambar 31 merupakan gambar menunjukkan tabel admin underscore beserta atributnya. Gambar 32 menunjukkan tabel pembeli dan atributnya. Gambar 33 menunjukkan eh, gambar gambar tabel 33 menunjukkan tabel keranjang beserta atributnya. Gambar 34 menunjukkan tabel produk beserta atributnya. Gambar 35 menunjukkan tabel keranjang underscore produk beserta atributnya. Gambar 36 merup- Gambar 36 merupakan tabel pemesanan beserta atributnya. Gambar 37 menunjukkan tabel transaksi beserta atributnya. Gambar 38 menunjukkan tabel pemesanan underscore produk dan atributnya. Yang selanjutnya, enforcing data integrity. Data integrity terbagi oleh 3 type, yaitu domain, entity, dan referensial. Dapat kita lihat pembagiannya pada gambar 39, yaitu enforcing data integrity. Untuk pengimplementasian proyek saya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, constraint type check, di mana constraint ini digunakan untuk memastikan nilai yang dimasukkan ke dalam kolom tabel memenuhi syarat tertentu. Berikut adalah contohnya, yaitu gambar 40, yaitu menunjukkan cek pada tabel transaksi.
Gambar 41 menunjukkan cek pada tabel pembeli. Yang selanjutnya, constraint type primary key. Constraint ini digunakan untuk menentukan kolom mana yang harus berisi nilai yang unik dan tidak boleh nol. Dengan kata lain, primary key ini menjadi sebagai identitas sebuah tabel dan ini harus diisi dan tidak boleh kosong. Itulah artinya tidak boleh nol. Berikut adalah pengimplementasian dalam database saya. Gambar 42 primary key pada tabel akun. Gambar 43 menunjukkan primary key pada tabel admin underscore. Gambar 44 menunjukkan primary key pada tabel admin. Gambar 45 menunjukkan primary key pada tabel keranjang. Gambar 46 menunjukkan primary key pada tabel produk. Gambar 47 menunjukkan primary key pada tabel keranjang underscore produk. Gambar 48 menunjukkan primary key pada tabel pemesanan. Gambar 49 menunjukkan primary key pada tabel transaksi. Gambar 50 menunjukkan primary key pada tabel pemesanan underscore produk. Yang selanjutnya, constraint type unik. Pada constraint ini digunakan untuk memastikan setiap nilai di kolom tertentu pada tabel adalah unik dan tidak diizinkan untuk diduplikat. Perbedaannya unique key dengan primary key hampir mirip, hanya yang membedakan unique key dapat kosong atau tidak diisi. Berikut adalah contohnya. Gambar 51 menunjukkan unique key pada tabel pembeli. Yang selanjutnya, constraint type foreign key. Constraint ini digunakan untuk membangun hubungan antara dua tabel dengan menentukan bahwa nilai dalam satu tabel harus ada dalam kolom tertentu di dalam tabel lainnya. Constraint ini digunakan untuk memastikan integritas data dalam hubungan antar tabel. Berikut adalah pengimplementasiannya. Gambar 52 menunjukkan foreign key pada tabel admin underscore. Gambar 53 menunjukkan foreign key pada tabel pembeli. Gambar 54 menunjukkan foreign key pada tabel keranjang. Gambar 55 menunjukkan foreign key pada tabel produk. Gambar 56 menunjukkan foreign key pada tabel keranjang underscore produk. Gambar 57 menunjukkan foreign key pada tabel pemesanan. Gambar 58 menunjukkan foreign key pada tabel transaksi. Gambar 59 menunjukkan foreign key pada tabel pemesanan underscore produk. Selanjutnya, melakukan aktivitas pengolahan data menerapkan DML atau Data Manipulation Language. Yang pertama, melakukan pengisian data dummy pada basis data yang telah dikembangkan. Berikut adalah gambar 60 menunjukkan data dummy tabel admin underscore. Gambar 61 menunjukkan data dummy tabel pembeli. Gambar 62 menunjukkan data dummy tabel akun. Gambar 63 menunjukkan data dummy tabel keranjang. Gambar 64 menunjukkan data dummy tabel produk. Gambar 65 menunjukkan data dummy tabel keranjang underscore produk. Gambar 66 menunjukkan data dummy tabel pemesanan. Gambar 67 menunjukkan data dummy tabel transaksi. Gambar 68 menunjukkan data dummy tabel pemesanan underscore produk. Yang selanjutnya, membuat 10 query untuk menampilkan dari data satu tabel. Query adalah perintah untuk mengambil atau memanipulasi data dari sebuah basis data. Berikut adalah pengimplementasiannya pada proyek saya. Gambar 69 menunjukkan query menampilkan data harga terendah dan tertinggi. Gambar 70 menunjukkan query untuk menampilkan data dari tabel berdasarkan ID keranjang secara ascending. Gambar 71 menunjukkan query menampilkan usia pembeli. Gambar 72 menunjukkan query menampilkan produk yang berharga 100.000. Gambar 73 menampilkan query nama pembeli yang berawalan dari A. Gambar 74 menampilkan query yang menampilkan data transaksi yang sudah dibayar. Gambar 75 menampilkan query yang menampilkan data email pembeli yang menggunakan @gmail.com. Gambar 76 menunjukkan query menampilkan total pesanan yang lebih besar dari 150.000. Gambar 77 menunjukkan query menampilkan pembeli yang berjenis kelamin perempuan. Gambar 78 menunjukkan query data pesanan pada antara 200.000 hingga 300.000. Yang selanjutnya, membuat 10 query yang menampilkan data dari beberapa tabel. Harus mencakup contoh inner join, left join, dan right join. Inner join adalah digunakan untuk mengambil data dari dua tabel yang memiliki nilai yang cocok atau sama dalam kolom yang dapat digunakan untuk menghubungkan kedua tabel. Left join digunakan untuk mengambil semua data dari tabel di sebelah kiri join dan data yang sesuai atau cocok dari tabel di sebelah kanan join.
Right join adalah kebalikan dari left join. Berikut adalah pengimplementasiannya. Berikut adalah query yang menampilkan pembeli yang sudah melakukan transaksi. Berikut adalah sintaksnya dan berikut adalah outputnya. Pada sintaksnya saya menggunakan aggregate count dan inner join. Selanjutnya query Selanjutnya, gambar 80 menunjukkan query menghitung total harga pemesanan. Berikut adalah sintaksnya dan berikut adalah outputnya. Pada sintaksnya saya menggunakan aggregate count dan aggregate sum, di mana aggregate count itu berfungsi untuk menghitung jumlah data atau barisnya, dan aggregate sum itu menghitung untuk menjumlahkan. Dan saya menggunakan right join. Selanjutnya, gambar 81 menampilkan data transaksi, di mana sintaksnya sebagai berikut dan outputnya sebagai berikut. Pada sintaksnya saya menggunakan right join dan left join. Selanjutnya, query menghitung jumlah pemesanan yang telah dilakukan pembeli. Sintaksnya sebagai berikut dan outputnya sebagai berikut. Pada sintaksnya saya menggunakan aggregate count dan right join. Selanjutnya query menampilkan data dari tabel produk dan keranjang. Berikut adalah sintaksnya dan berikut adalah outputnya. Pada sintaksnya saya menggunakan inner join. Yang selanjutnya gambar 84 yaitu menunjukkan query menampilkan data dari tabel pemesanan dan keranjang. Berikut adalah sintaksnya dan berikut adalah outputnya. Selanjutnya yaitu query gambar 85 menunjukkan query menampilkan jumlah produk yang telah dibeli sesuai jenis kelamin. Berikut adalah sintaksnya, berikut adalah outputnya. Pada sintaksnya saya menggunakan aggregate count dan inner join. Selanjutnya, query yang gambar 86 menunjukkan query menampilkan jumlah pembelian produk pada bulan 3 dan 4. Berikut adalah sintaksnya dan berikut adalah outputnya. Pada sintaksnya saya menggunakan fungsi month, year, dan count untuk menentukan bulan dan tahun serta jumlah pembelian yang terjadi. Dan selanjutnya saya menggunakan inner join. Yang selanjutnya gambar 87 menunjukkan query menampilkan usia pembeli dan tanggal pemesanan. Sintaksnya sebagai berikut dan outputnya sebagai berikut. Pada sintaksnya saya menggunakan fungsi ini untuk menentukan jumlah pembelinya. Dan juga saya menggunakan inner join. Yang selanjutnya gambar 88. Gambar 88 menunjukkan query menghitung jumlah produk di setiap keranjang. Berikut adalah sintaksnya dan berikut adalah outputnya. Pada sintaksnya saya menggunakan aggregate count dan left join. Yang selanjutnya membuat 5 penggunaan subquery. Subquery yang telah dipelajari terdiri dari dua, yaitu non-correlated dan correlated. Subquery non-correlated adalah subquery yang tidak memiliki hubungan dengan query utama. Artinya dia dapat sendiri. Yang selanjutnya subquery correlated. Subquery correlated adalah subquery yang memiliki hubungan dengan query utama atau dia tidak dapat berdiri sendiri. Berikut adalah contoh pengimplementasian dalam proyek saya. Yang pertama, gambar 89 menunjukkan query menampilkan nama produk dan harga. Berikut adalah sintaksnya dan berikut adalah outputnya. Yang selanjutnya, gambar 90 menunjukkan query menampilkan produk yang tidak pernah terjual. Berikut adalah sintaksnya dan berikut adalah outputnya. Yang selanjutnya, gambar 91 menunjukkan query menampilkan data pembeli dan jumlah pemesanan. Berikut adalah sintaksnya dan berikut adalah outputnya. Yang selanjutnya, eh, gambar 92 menunjukkan query menampilkan nama pembeli, username, alamat, dan jumlah transaksi. Berikut adalah sintaksnya dan berikut adalah outputnya. Yang selanjutnya, gambar 93 menunjukkan query menampilkan data pembeli yang belum melakukan pembayaran. Berikut adalah sintaksnya dan berikut adalah outputnya. Sekian hasil presentasi proyek individu saya. Bila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.